ini disiram aja ya, jadi nggak usah dicuci guys, ribet aja ya. Begini aja lah cara siramnya, lebih gampang ini seperti ini. Dan keringnya juga agak cepet ya, jadi kalau dicuci kan airnya lebih banyak lagi meresap kan. Jadi ini cuman buat kita bikin makaroninya kenyal aja sih ya. Jadi caranya seperti ini lebih simple sih kalau menurut saya guys, tapi terserah teman-teman. Pokoknya makaroninya itu harus kenyal banget ya. Pokoknya caranya seperti ini sih. Kalau mau yang lebih simple, cara siram ya, jadi nggak usah cuci. Kalau udah kita siram guys, nah kita buat seperti ini, jadi biar lebih cepat kering gitu. Jadi kalau buat teman mau dijemur di luar ataupun pakai kipas angin sih lebih bagus lagi ya, biar cepat kering. Dan sekarang kita mau nunggu dulu guys ini sampai kering ya. Jadi sambil kita nunggu makaroninya airnya turun ataupun kering guys, kita bikin bumbunya dulu ya. Ini bahan-bahannya guys ya, ini ada kencur dan bawang putih, ini secukupnya aja ya. Kalau 1 kilo itu 5 siung ya kalau bawang putih, dan kencur juga 1 ruas. Nah kalau ini saya cuman sedikit aja ya, cuman saya beli yang gocengan. Nah segini aja. Nah kalau mau teman-teman pengen tahu lebih lengkap, lebih jelas ya bahan-bahannya, cuman lihat aja di deskripsi video ini ya. Dan saya tambahkan lagi ini guys, asam jawa ya, ini opsional aja ya, nggak ada sih nggak apa-apa. Kalau saya sih suka aja ya kalau pakai asam jawa, lebih enak lagi gitu. Dan saya tambahkan ini gula pasir guys ya, ini setengah sendok aja sih kalau yang sedikit. Dan garam juga guys ya, secukup ya, sedikit aja, pokoknya secukupnya aja ya. Nah sekarang kita mau ulek dulu ini sampai halus ya. Nah ini udah halus guys ya. Jadi kalau ada blender sih lebih bagus pakai blender ya. Kalian kita tambahin lagi nih cabai aida guys. Cabai aida setengah aja nih. Dan ini juga penyedap rasa juga setengah aja ya. Karena saya buatnya sedikit aja guys. Nah ini kita aduk dulu dan kita tambahkan air ya, pakai air ya. Pokoknya seperti ini nih, secukupnya aja ya. Jadi agak kentalan guys ya. Nah ini kita aduk lagi. Nah kalau ada blender sih lebih bagus pakai blender guys. Bagus lagi karena bumbunya bisa halus banget ya, apalagi buat jualan tuh lebih bagus di blender ya. Kalau ini saya nggak ada blender guys, jadi pakai ini aja lah. Nah ini udah kenyal, ini airnya udah kering. Saya tunggu ini 10 menit lebih ya, karena ini saya pakai kipas angin guys ya, jadi makanya nih cepet kering. Jadi dijemur di luar juga boleh banget lah. Nah ini udah kenyal banget guys ya, ini airnya udah benar-benar kering dan makaroninya udah kenyal banget. Nah pokoknya usahakan makaroninya itu harus kenyal banget supaya bisa ntar kita goreng jadi renyah banget guys. Jadi kalau kurang kenyal, makanya makaroni ntar juga bakal kurang renyah gitu. Nah ada yang nanya nih, bang bisa nggak pakai tepung? Kalau menurut saya sih pakai tepung itu sih buat apa sih ya, buat bikin ribet aja gitu, apalagi khususnya kita buat jualan ya, nggak mungkin banget lah. Jadi dipakai tepung itu biar makaroninya nggak lengket guys, nggak nempel ya, makanya dipakai tepung. Jadi kalau kita pakai tepung kan kita juga nggak tahu kan apa airnya udah kering apa belum. Jadi makanya kalau yang pakai tepung terus makaroninya digoreng itu banyak masih ada yang keras gitu. Makanya kan nggak ada untungnya kan pakai tepung. Mending pakai cara seperti ini sangat simple, apalagi buat jualan guys. Dan kalau durasi kering airnya itu tergantung cuaca ya. Kalau cuaca panas ya cepet guys ya. Kalau makaroninya banyak ya kira-kira setengah jam tuh udah kering. Dan kalau makaroninya sedikit ya paling 10 menit lebih lah udah kering itu. Nah, minyaknya udah seperti ini guys, ini ya udah tenang banget. Ini tandanya minyaknya udah panas banget. Jadi langsung kita goreng guys ya. Nah ini kalau apinya juga harus gede guys ya. Minyaknya harus pas, harus benar-benar panas gitu. Dan apinya jangan pernah dikecilin gitu. Ini harus gede terus guys. Karena kita goreng seperti ini kan, kalau apinya kecil jadinya ntar panas minyaknya akan berkurang. Nah kalau muncul makaroninya seperti ini tandanya makaroninya kenyalnya tuh bagus banget, pas, dan minyaknya juga panasnya juga sangat pas guys. Maka makaroninya bakal muncul seperti ini, dia akan timbul ke atas guys ya, seperti ini. Ini kita goreng juga nggak bakal lama guys ya, paling kita balik-balik seperti ini aja. Ini udah jadi, ini udah tanda-tanda bintik-bintik seperti ini nih. Ini berarti makaroninya udah renyah banget guys ya. Karena ini kan makaroni basah, jadi kita goreng jadi renyah ya gini bintik-bintik. Misalnya ada yang nanya juga gitu, kenapa bintik-bintik ya, kan ini makaroninya kan udah
siram pakai air. Jadi ya seperti ini. Pokoknya ini udah mantep banget guys, udah seperti ini nih. Nah ini udah jadi. Pokoknya udah kalau makaroni yang muncul seperti ini nih bagus banget. Warnanya juga bagus kan. Ini udah harinya. Takaran minyak itu guys, kalau makaroninya sekilo itu dan minyaknya juga sekilo, makaroninya itu harus digoreng 3 kali ya. Jadi harus banyak minyak sama makaroni gitu. Jadi biar panas terus. Jadi kalau minyaknya kurang, banyak makaroni ya otomatis guys minyaknya bakal panasnya berkurang. Jadi pengaruhnya nggak bakal renyah guys. Sama aja itu bakal keras ya. Nah gitu aja sih caranya. Dan ini kalau digoreng sih paling ya 8 menit lah. Kalau makaroninya banyak itu udah siap guys, udah bisa diangkat. Nah kalau sedikit seperti saya ini kan cuma sebentar aja, ini 2 menit udah kelar guys. Nah ya kan makaroninya juga sangat bagus ya. Ditekan gini aja nih. Tuh hancur kan. Ini tandanya udah renyah banget guys. Jadi nggak mungkin gagal. Kalau teman-teman ikuti cara saya dan videonya jangan diklik, jadi otomatis nggak bakal gagal. Baking powder dan soda kue itu pengaruhnya apa sih? Itu sih pengalaman saya ya. Kalau saya pakai itu, terus pembeli saya banyak yang ngomong katanya sih enak banget, beda gitu. Makanya saya pakai baking powder dan soda kue di video sebelumnya ya. Katanya sih enak banget guys. Tapi kalau teman-teman nggak pakai sih nggak apa-apa. Itu opsional aja guys ya. Jadi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa, apalagi buat sendiri guys. Contoh di video ini saya kan nggak pakai guys, ya kan, tetap renyah banget. Dan sekarang kita bikin bumbu dulu. Ini minyaknya secukupnya aja ya guys. Nah ini kita tumis dulu bumbu yang kita ulek tadi guys. Nah ini aduk dulu ya. Dan ini digorengnya sampai harum aja ya. Nah ini ada sisanya guys ya. Jadi sayangnya kalau dibuang. Jadi kita tambahin air dulu sedikit dan kita goreng lagi. Dan kita aduk dulu biar kecampur semua. Nah kalau udah harum guys, ini udah harum ya. Jadi tinggal kita tambahkan lagi daun jeruk ya. Nah ini daun jeruknya saya potong kecil-kecil seperti ini ya. Nah langsung kita aduk dulu. Ini digoreng juga nggak usah lama ya. Pokoknya kalau udah mendidih seperti ini guys, ini udah bisa ya. Nah ini jadi cara bikin bumbunya juga sangat gampang guys. Ini enak banget guys. Ini wangi daun jeruknya udah kelihatan banget ya. Nah kalau udah seperti ini nih udah bisa guys ya. Jadi kita harus tunggu sampai dingin dulu ya, baru kita masukin makaroninya ya, baru kita aduk guys. Jadi ini harus kita tunggu dulu sampai dingin. Nah ini udah dingin ya, jadi udah nggak panas guys. Jadi langsung aja kita aduk pakai makaroni ya. Jadi kita campurkan sama makaroninya. Nah jadi ini kita aduk dulu guys. Jadi harus kita aduk dulu sampai bumbu dan makaroninya kecampur semua ya. Dan ini perlu teman tahu ya, ini masih renyah banget guys ya. Karena kan kita pakai bumbunya pakai digoreng lagi guys, makanya makaroninya tetap renyah banget. Nah ini ide bisnis titipan guys ya di warung-warung. Nah ini ibarat ide bisnis gantungan ya, yang di warung-warung diganti jual 1000 ya. Karena nih modalnya juga murah ya. Jadi kalau buat cara bikinnya itu bahan-bahannya itu lebih lengkap, teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Jadi kalau sekilo makaroni pakai bumbu bawang putih dan kencur itu berapa, jadi di deskripsinya udah lengkap saya tulis guys ya. Nah ini ide bisnis juga jarang dulu guys, orang titip di warung-warung ataupun di toko kue. Jadi ini kesempatan juga buat teman-teman jadikan ide bisnis. Nah, ini ya kita aduk-aduk pokoknya sampai makaroninya ini basah semua ya. Nah jadi kalau udah kita aduk seperti ini, airnya pasti udah meresap ke makaroninya ya. Cara ini saya bikin biar lebih mudah ya kan, ya lebih airnya biar lebih hemat. Jadi caranya seperti ini lebih gampang guys. Nah jadi kalau udah semua, jadi langsung aja kita buang airnya ya. Nah ini airnya udah saya buang guys. Nah ini udah ini semua ya, udah basah. Nah jadi biar lebih cepet kita pakai ini aja guys ya. Pokoknya yang kayak piring lah, apa aja lah pokoknya ya. Pokoknya dibikin seperti ini supaya makaroninya airnya cepat turun dan makaroni cepat kenyal ya. Nah ini kalau soal dijemur terserah teman-teman ya. Karena kalau dijemur di luar juga boleh, pakai kipas juga boleh. Karena kemarin juga ada yang nanya ini durasinya berapa
berapa menit bang. Jadi ini tergantung ya, tergantung cuaca di tempat kalian guys. Nah kalau cuacanya kayak agak panas pasti cepet kering ya. Nah ini dipakai kipas juga boleh, dijemur di luar juga boleh. Pokoknya usahain makaroninya ini kenyal, itu aja ya. Airnya turun dan si makaroninya kenyal. Nah gitu aja. Jadi terserah teman-teman mau jemur di luar, di terik matahari ataupun pakai kipas. Nah kalau saya sih sering pakai kipas ya. Nah ini kan udah kita jemur ya, ataupun dipakai kipas angin. Jadi kalau nggak diaduk lagi guys, bakal keras yang di atas. Contoh seperti ini. Nah ini yang di atas, ini keras kan, keras, ini masih keras. Coba yang diambil yang di bawah. Nah yang di bawah itu udah kenyal kan. Nah yang bawah kenyal. Nah jadi makanya teman-teman jangan lupa diaduk lagi gitu guys, diaduk lagi supaya itu apa ya, biar merata gitu, biar nggak ada yang keras. Makanya kita aduk-aduk lagi seperti ini pokoknya guys ya. Kalau udah diaduk langsung kita bikin seperti tadi lagi ya. Nah seperti ini. Nah ini kita bikin seperti tadi guys, pokoknya biar lebih cepat juga gitu ya kering ya. Nah ini udah kering guys ya. Nah jadi kalau saya biasanya sih kalau dijemur paling 30 menit lebih kali ya guys, itu airnya udah kering, si makaroninya udah kenyal semua. Nah ini udah kenyal ya, pokoknya segitulah durasinya kayaknya. Lihat nih, nah ini udah kenyal semua ya kan. Nah ini udah kenyal semua. Lihat lagi nih. Nah, pokoknya makanya jangan lupa diaduk lagi guys, jadi biar kenyalnya tuh biar merata, biar nggak ada yang keras gitu ya kan. Nah ini udah siap ya. Nah ini nih, pokoknya usahain sampai sekenyal ini guys ya. Ini saya sedot lagi ini. Nah udah pasti kita goreng pasti renyah banget. Oke guys, jadi langsung aja kita goreng dulu. Ini kita goreng minyaknya harus panas banget ya, panasnya itu harus full guys. Nah kalau udah full pasti makaroninya seperti ini nih. Nah jadi jangan lupa diaduk dulu yuk. Nah, ini kita aduk dulu kan, nggak ada yang lengket, yang nempel guys. Nah ya kan, ini cara saya guys, kalau saya sendiri gampang. Nah ini tandanya minyaknya ini pas banget ya, panasnya itu pas, jadi makaroninya bakal muncul ke atas. Nah contoh seperti ini nih. Nah ya kan, warna juga bagus kan. Jadi nggak usah pakai tepung, nggak usah direbus guys, itu nggak bakal bisa renyah. Nah kalau cara saya ini kan simpel banget ya kan, cuman ributnya cuma ditunggu kering airnya doang gitu guys. Nah lihat aja nih makaroninya ini kan udah indahnya ini kan. Nah ini kalau durasi gorengnya bang, ini kan durasi gorengnya itu sampai minyak tenang guys ya. Kalau minyaknya udah tenang seperti ini tandanya kadar airnya udah hilang dan makaroninya udah pasti udah renyah ya, udah siap, udah mateng. Nah seperti ini nih, ini kalau udah agak tenang seperti ini langsung kita angkat. Nah jadi kan nggak lama kan digorengnya, paling 8 menit kayaknya, nggak nyampe lah 5 menit kayaknya guys, itu kalau makaroninya banyak ya. Nah ini kalau ukuran digoreng makaroninya itu guys, kalau makaroninya sekilo, minyaknya sekilo, bagusnya digoreng makaroninya 3 kali ya. Jadi jangan terlalu banyak makaroni kurang minyak. Jadi kalau kurang minyak ntar makaroninya nggak seperti ini, bakal jelek, bakal keras dan warna juga hitam. Nah jadi saya ulang lagi ya buat teman-teman, kalau makaroninya sekilo, minyaknya sekilo, bagusnya digoreng makaroninya 3 kali. Nah maka makaroninya akan seperti ini. Pokoknya minyaknya harus banyak guys ya, dan apinya juga harus gede terus ya kan. Jadi ini nggak bisa dikecil lagi, harus gede terus. Dan kalau teman-teman mau goreng kedua kalinya juga harus ditunggu minyaknya harus panas full lagi gitu ya, baru digoreng guys. Nah simpel bukan caranya. Nah ini udah siap yang saya goreng guys, simpel bukan. Nah ini hasilnya ya. Nah ini warnanya juga agak kuning kecoklatan ya, baru diangkat ini guys. Nah ini yang agak hitam sedikit itu minyaknya ya.
Nah ini ditiriskan juga nggak usah lama, ini cepet kok turun minyaknya. Nah yang nempel minyaknya juga ntar bakal cepet hilang. Nah bakal cepat hilang guys kalau pakai cara ini. Nah lihat guys, nah, kalau ini kan warnanya kuning kecoklatan, itu langsung diangkat ya. Pokoknya kalau kadar airnya hilang langsung diangkat ya. Nah ini agak nempel minyak, tapi nggak apa-apa nih, cepet kok hilangnya. Nah, ini saya akan kasih lihat dulu guys yang ini ya. Ini minyak banget nih, tuh kan pakai tangan minyak aja ini udah hancur. Nah, lihat minyak banget bukan? Ini semua udah renyah guys, nggak ada yang keras. Beda kalau teman-teman pakai tepung atau direbus dulu, itu nggak bakal renyah semua, pasti ada yang keras. Nah ini hasilnya, ini udah renyah semua guys. Nah ini sekarang kita mau pakai bumbu dulu ya. Ini saya pakai bumbu balado, ini bumbu yang kemarin, ini udah saya blender lagi guys, sudah agak kasar ya. Ini kita pakai bumbu balado dulu. Nah ini kita aduk-aduk. Dan buat bumbu balado kalau dijual plastik 5.000 itu cukup 2 sendok teh guys, itu udah cukup ya, udah terasa banget. Nah, ini udah keaduk semua. Dan saya pakai juga ini guys, lebih mantap lagi cabai aida, ini opsional ya, terserah kalau ini mah. Nah, langsung kita aduk lagi. Saya mau coba dulu. Nah ini guys, mantep banget bukan? Bismillah. Mantap guys, ya bukan? Sekarang kita mau bungkus dulu ya. Nah ini saya pakai plastik yang biasa, yang ukuran 10 x 17. Nah ini bisa dijual harga 5.000 ya, teman-teman pasti udah tahu ya kalau lihat channel saya. Nah ini ukuran yang segini ini cocok banget ya. Kalau yang ini guys, yang si spiral udah bungkus pakai plastik ini, pokoknya pas banget ya dengan harga 5.000, pokoknya terjangkau lah. Oh ya, jadi buat teman-teman nih ada yang nanya ya buat yang jual 10.000. Nah ini ukurannya ya, ini yang harga 10.000, ukurannya ini 12 x 20. Ini teman-teman bisa dijual 10.000 ya. Nah ini ukurannya guys, ini saya kasih ya, nggak beda tipis sih guys ya, nggak terlalu ini. Pokoknya yang 12-20 ini cocok banget ya. Nah, sekarang kita mau bungkus dulu guys. Nah ini udah siap guys ya, kita bungkus. Nah ini hasilnya ya, ini bisa gua bungkus guys, padahal saya cuma sedikit aja, nggak nyampe seperempat juga ya. Ini masih ada sisanya juga guys. Nah jadi kalau yang ukuran 10x17 dan makaroninya yang spiral ini guys, ini bisa dibungkus sampai 12 lebih lah pokoknya. Jadi tergantung teman-teman juga. Nah ini juga agak banyakkan guys ya, ini agak kurang sedikit lagi, berarti ini bisa 3 bungkus sih sebenarnya. Nah pokoknya kalau yang spiral sih lebih lumayan untuk yang lebih apa ya, bungkus lebih banyak. Nah ini juga cocok ya buat teman-teman jualan online ataupun dititip guys. Ini nah, makaroninya seperti ini guys ya, makaroni kerang. Nah ini udah kita cuci, langsung kita tiriskan dulu ya. Kalau ini agak lama guys ya kering, mungkin kan seperempat ya, saya bikin seperempat. Jadi ini kira-kira mungkin setengah jam ya. Kalau seperempat ya mungkin bisa jadi setengah jam, karena ini makaroninya sedani, di makaroninya agak tebal dan padat ya. Jadi ini kita tiriskan dulu dan kita tunggu sampai airnya kering dan si makaroninya kenyal ya. Dan jangan lupa juga diaduk ya. Ini sambil kita tunggu airnya kering, airnya turun. Nah, jangan lupa diaduk lagi guys. Jadi biar apa ya, biar ntar makaroninya kenyalnya itu bagus. Nah, jadi kita harus aduk lagi gitu ya. Nah, ini kalau dijemur di luar juga boleh, pakai kipas angin juga boleh ya, biar apa ya, airnya cepat turun.
Nah ini airnya udah kering. Nah ini guys, udah kering, makaroninya udah kenyal ya. Cuman agak nempel sedikit, jadi kita harus bikin ini dulu biar nggak nempel lagi guys ya. Ini makaroninya udah kenyal. Nah ini contohnya ya. Ini udah kenyal banget. Nah ini udah siap ya, siap untuk kita goreng. Tapi sebelumnya kita bikin bumbu dulu ya. Kita racik bumbunya dulu guys. Nah sekarang kita bikin bumbunya dulu. Saya pakai bawang putih 2 siung ya, dan 1 ruas kencur, 2 sendok teh gula pasir ya. Nah garam setengah sendok teh aja ya. Juga pakai penyedap rasa ya. Ini saya pakai sedikit dulu, setengah aja ya, jadi nggak habis nih guys, karena ini saya pakai makaroninya kan seperempat, jadi nggak usah pakai semuanya. Nah kalau cabai Aida saya pakai ini berapa gram ini? 25 gram ya, satu bungkus ini 2500. Dan jangan lupa tambahkan air nih setengah gelas kecil ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bahan-bahannya lengkap, tuh lihat aja di deskripsi video ini ya. Itu saya udah sediain khususnya yang 1 kilo makaroni ya. Kita blender dulu. Nah ini bumbunya udah jadi guys ya. Jadi sekarang kita mau goreng makaroninya dulu. Habis itu baru kita goreng bumbunya lagi ya. Jadi cara gorengnya guys sama aja kayak kemarin ya. Jadi minyaknya tuh harus panas banget dan apinya juga gede ya. Ini udah panas banget, jadi langsung aja kita goreng dulu. Jangan lupa juga diaduk guys. Jadi biar si makaroninya matangnya itu bagus ya, ini merata. Nah ini kalau matang ditandain juga sama kayak kemarin ya. Kalau ini minyaknya agak tenang, buihnya udah agak hilang, langsung bisa diangkat. Nah ini udah bisa diangkat ya. Nah ini guys kan bagus banget kan makaroninya. Jadi kalau cara seperti ini emang mantep banget ya, bagus, khususnya makaroni Sirdani. Jadi sekarang kita tumis bumbunya dulu guys. Ini minyak gorengnya 5 sendok makan ya. Kita tumisnya dulu. Nah ini kita tambahin air sedikit ya. Ini bumbunya masih banyak. Ini ditumis sampai agak kental sedikit guys ya. Kira-kira 10 menit udah bisa lah. Jangan lupa ditambahin lagi daun jeruk ya. Nah, ini biar lebih mantap, lebih wangi guys. Ini wanginya aja ini udah enak banget gitu. Mantap banget nih guys. Nah ini udah jadi guys ya. Kita marin dulu. Nah ini bumbunya udah jadi. Jadi ini kita tunggu dulu sampai bumbunya dingin ya. Jadi jangan dimasukin, jangan diaduk si makaroninya dulu kalau masih panas guys. Ini kita tunggu dulu sampai dingin ya. Oke guys, ini bumbunya udah dingin ya. Jadi langsung aja kita tambahkan makaroni ya. Ini udah pengen banget guys, jadi kita coba dulu ya. Ini mantap banget nih guys. Bismillah. Dapet banget guys. Pedasnya juga enak banget.
renyahnya juga mantep. Nah sekarang ini udah siap, jadi kita bungkus dulu ya. Ini plastik ukuran yang 9x13 ya guys ya. Ini kita jual harga 1000-an. Langsung aja kita bungkus dulu. Nah ini kira-kira segini, ini cukup 1000-an. Ini guys sudah siap kita bungkus, jadi sekarang kita press dulu ya. Nah kira-kira seperti ini ya. Nah ini udah kelar kita press guys. Nah ini kita hitung dulu ini berapa bungkus ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 guys. Ini seperempat ya. Seperempat kalau sekilo berarti 60 lah ya. Langsung kita siram guys ya. Jadi sambil kita siram, kita aduk seperti ini supaya makaroninya basah semua guys ya. Setelah kita siram, lalu kita bikin seperti ini ya, supaya airnya ini cepat turun, jadi biar cepat kering lah guys. Setelah kita siram dan kita bikin seperti ini guys, kita tunggu itu sekitar 20 menit udah kering. Dan buat teman-teman yang nanya katanya kalau kita jemur di luar bisa nggak bang? Udah pasti bisa ya, bisa banget. Dan ini hasilnya guys ya, airnya udah kering dan makaroninya udah kenyal guys. Nah contohnya seperti ini. Nah ini udah lembek kan. Ini setelah kita tunggu 20 menit guys, makanya airnya tuh harus kering guys ya. Wah minyaknya panas banget guys ya. Nah teman-teman lihat sendiri, kalau minyaknya itu panasnya udah pas banget, makaroninya itu akan muncul ke atas guys. Nah contoh seperti ini guys ya. Ini bagus banget nih guys kan. Ini artinya minyaknya ini panasnya udah bagus guys ya, udah pas banget untuk kita goreng yang namanya yang renyah-renyah guys, khususnya makaroni ya. Dan kalau teman-teman juga airnya nggak kurang kering, itu juga bakal nempel guys ya, walaupun minyaknya panas. Dan harus diaduk juga guys ya, biar makaroninya matengnya bagus guys. Nah makanya makaroni itu kalau habis dicuci airnya harus kering, minyaknya juga harus panas banget, maka makaroninya akan seperti ini guys. Nah ini bagus banget kan, dan warnanya juga masih bagus sih, warnanya bakal warna kuning guys ya. Ini udah renyah banget guys. Jadi intinya kalau makaroni itu disiram pakai air guys ya, ditunggu sampai kering. Kalau ditunggu tuh sekitar 20 menit, dan kalau digoreng ini cukup 8 menit guys. Tapi kalau makaroni kecil yang ini cukup 5 menit aja ya. Nah ini udah bisa guys ya, udah mateng, tinggal kita angkat. Nah ini bagus banget bukan guys warnanya. Ini bisa tahan sampai 2 bulan. Tapi kalau udah dipakai bumbu itu bisa tahan sampai 3 minggu aja. Tapi kalau nggak dipakai bumbu itu bisa tahan sampai 2 bulan. Dan jangan kebuka juga. Dan video ini hanya sebatas contoh ya buat teman-teman. Teman-teman juga kan banyak yang nanya cara goreng makaroni. Nah di video ini saya udah jawab guys. Mungkin ada juga yang kurang jelas. Jadi teman-teman tinggal nanya aja di kolom komentar, oke?